Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siapa? Wah. Bapak siap kan? Siap, Bu. Tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi ya, Bunda. Pagi ini ada hadir Bu Agung, Alisa, hadir, Ariadi, Bu. Bima, David, Indah, Diva, Erna, Febrianto, Vicky, Harnab, Kevika, Iqbal, Hadir. Isra, Ada lagi. Julia, Merosa, Media, di mana? Bagian ya, Bu. Melsa, Muhammad Sikit ada, Hadir, Bu. Muhammad Nur Ramadan, Hadir. Nadia, Si. dari kapan sih Nadia? Dari dulu. Nazwa, Rahman, Kurang, Bu. Reva, Rizka, Sarah, Siti Aisyah, Fitra, Yudi, Yuliana, Yudi, Zanesa, Nah, siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita bahas apa? Saya. Apa? Pertumbuhan dan pengembangan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Vicky, Bu. Nah, silakan Vicky. Kalau pertumbuhan itu adalah suatu proses tambahan biomasa pengukuran baik berat, volume ataupun jumlah yang sifatnya tetap atau irreversibel tidak terjadi seperti semula dan berubah ke yang ada proses menuju dewasa. Nah, terima kasih kepada Viva. Nah, kalian tahu Pak, sekarang kita masuk materi apa? Masuk ke metabolisme. Nah, sebelum kita masuk ke metabolisme, Ibu akan menjelaskan tentang KD. Itu KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, selanjutnya itu ada indikator pencapaian kompetensi, di mana yang pertama itu mendeskripsikan konsep metabolisme. Nah, selanjutnya itu menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme. Selanjutnya itu menjelaskan struktur sifat, cara kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim di dalam metabolisme. Nah, yang keempat yaitu
sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, di metabolisme ini kan ada 3, ada enzim, ada katabolisme, dan ada anabolisme. Nah, di enzim ini terbagi menjadi 2, yaitu ada apoenzim dan glukosidase. Nah, di metabolisme ini kan terbagi menjadi 2, ada katabolisme dan anabolisme. Nah, di katabolisme ini ada respirasi. Nah, respirasi ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada aerob dan anaerob. Nah, di aerob ini ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan ada transport elektron. Nah, sedangkan di anaerob ada fermentasi alkohol. Nah, sedangkan di anabolisme ini ada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terbagi menjadi 2, yaitu reaksi garam dan reaksi gelam. Nah, ya betul sekali. Nah, di dalam metabolisme ini juga terdapat di dalam bahasa Yunani, yaitu artinya itu berubah. Metabole itu artinya berubah, di mana metabolisme ini adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya itu fungsi enzim. Apa saja fungsi enzim? Pertanyaan dulu, enzim dulu apa pengertiannya? Yaitu senyawa protein yang membantu katalisis, yang berfungsi meningkatkan kecepatan laju reaksi. Jadi kan tidak berubah, tidak beraksi. Ya betul, kata si Afifa, enzim ini bekerja sebagai biokatalisator. Artinya enzim itu mampu mempercepat reaksi kimia, tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, karena setelah reaksi berarti enzim akan berbentuk kembali ke semula. Nah, di buku kan ada struktur enzim. Struktur yang tadi kan struktur enzim kan ada 2, apa aja tadi? Apa enzim sama? Nah, di mana koenzim ini tersusun atas asam amino bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasamannya. Nah, sedangkan di gugus prostetik yaitu berasal dari molekul anorganik, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Nah, di sini ada sifat-sifat enzim. Nah, yang pertama itu enzim seperti protein lainnya akan mengumpal jika dipanaskan. Nah, jadi ketika enzim dipanaskan dia akan mengumpal. Nah, yang kedua itu enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim sebagai katalis bekerja mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivitas. Yang keempat itu enzim dapat menggunakan berulang kali. Jadi enzim ini dapat digunakan berulang kali. Nah, yang kelima itu enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan yang terakhir itu
aktifnya di sini. Di sini kan ada sisi aktifnya. Jadi kan yang bekerja dari kriteria gembo ini kan enzim memiliki sisi aktif yang dapat berdekatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembo dan kunci. Nah, contohnya ini gembo, ini kunci. Dan ini kunci, ini gembo. Dan gembo ini kan ada sisi aktifnya di sini kan. Nah, yang kunci ini kita masukin ke si gembo. Ini kan. Nah, kan dia cocok kan? Paham? Nah, sedangkan yang menurut dia itu cocok kalau yang tereduksi yaitu di mana sisi aktif enzim ini fleksibel, dapat berubah sesuai dengan substratnya. Iya. Paham? Nah, selanjutnya aslinya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja? Suhu, pH, enzim, konsentrasi, inhibitor. Nah, faktor mempengaruhi kerja enzim ini yang pertama suhu. Nah, di mana suhu ini adalah enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Nah, makin tinggi terjadinya denaturasi protein, maka makin rendah terjadinya penghambatan reaksi. Nah, selanjutnya itu ada pH, di mana pH ini adalah perubahan pH yang dapat mempengaruhi perubahan asam amino. Sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya itu ada kerja enzim. Apa saja? Suhu, pH, enzim, konsentrasi, inhibitor. Nah, faktor mempengaruhi kerja enzim ini yang pertama suhu. Nah, di mana suhu ini adalah enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Nah, makin tinggi terjadinya denaturasi protein, maka makin rendah terjadinya penghambatan reaksi. Nah, selanjutnya itu ada pH, di mana pH ini adalah perubahan pH yang dapat mempengaruhi perubahan asam amino. Sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya itu ada aktivator, di mana aktivator ini adalah molekul mempermudah. Jadi, aktivator ini mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Nah, selanjutnya itu ada inhibitor, di mana inhibitor ini adalah yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ion cyanida. Nah, inhibitor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kompetitif dan yang kedua itu ada non-kompetitif. Nah, terakhir ada konsentrasi substrat, di mana jumlah substrat yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kerja enzim untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Nah, biasanya itu sel akan menambah jumlah enzim dengan cara Sintesis enzim. Ini tesis apa, Bu? Nah, untuk materi ini ada yang paham? Paham. Paham.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang merupakan senyawa protein yang berfungsi untuk merangsang metabolisme. Struktur enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama apoenzim, yang kedua kofaktor. Apoenzim merupakan protein, sedangkan kofaktor merupakan bukan protein. Kofaktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama organik dan yang kedua anorganik. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor disebut holoenzim. Yang kedua sifat enzim. Yang pertama hanya dapat kecepatan reaksi, tidak merubah hasil akhir. Yang kedua bersifat spesifik atau mengadakan perubahan pada zat tertentu. Yang ketiga bersifat bolak-balik atau mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain. Yang ketiga adalah cara kerja. Cara kerja enzim ada dua. Yang pertama teori Goldberg dan anak kunci. Yang kedua teori cocok induksi. Dalam teori Goldberg dan anak kunci, substrat penyelesaiannya adalah merupakan sisi aktif enzim. Yang kedua teori cocok induksi itu enzimnya menyesuaikan dengan bentuk substrat karena sisi aktif enzim berada fleksibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu, pH, jumlah enzim, konsentrasi substrat, aktivator atau perangsang, inhibitor atau penghambat. Yang B adalah katabolisme. Katabolisme adalah penguraian molekul besar dari molekul kecil atau senyawa kompleks jadi senyawa simpleks. Yang C adalah anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan molekul sederhana menjadi senyawa kompleks. Kasih aku dulu untuk Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu besok silakan kalian pelajari tentang bab 3 tentang substansi materi genetik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalau ibu salah ibu minta maaf. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.